Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas Abah Aos ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi mempermasalahkan permasalahan-permasalahan akidah ya, kalam. Saya tadinya mau membuat channel baru untuk itu, tapi belum terrealisasi. Insya Allah ke depan lah ya. Terlalu banyak perkara yang harus ditanggapi itu. Nah, saya saat ini sedang fokus terhadap ijazahnya Jokowi. Kenapa? Karena itu bertalian dengan pola pikir dan bukti-bukti begitu, evidence kesalahan pola pikir itu bisa kita lihat di dalam permasalahan ijazah itu. Nah, terlepas dari yang dibahas itu adalah permasalahan politik atau bukan begitu, karena semua jenis kesesatan itu bermulanya dari apa? Dari kesalahan berpikir. Jadi ketiadaan kehati-hatian di dalam melihat lawazim. Kita katakan demikian ya di dalam ilmu kalam itu. Lawazim dari sebuah perkataan. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah Abah Aos. Saya sudah membuat beberapa video mengenai Abah Aos ini dan saya sudah katakan bahwa yang bersangkutan ini sesat, dan bukan hanya sesat tetapi juga menyesatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Abah Aos ini di belakangnya itu banyak ustadz ya, banyak asatidz yang mungkin sedikit banyak baca kitab bisa begitu ya, keilmuan punya. Tetapi apa yang menjadikan mereka sampai masuk ke dalam kesesatan tersebut, dalam pengertian menjadi murid fanatiknya Abah Aos, saya tidak terlalu paham begitu ya. Nah, makanya ini tantangan saya kepada siapapun yang membela Abah Aos dan mengaku dirinya sebagai alim. Ayo kita berbicara mengenai apa-apa yang dikatakan oleh Abah Aos ini, karena ini sudah jelas merupakan kesesatan dan menyesatkan. Dan jangan salah pula bahwa saya ini bukan seseorang yang mudah sekali menuduh orang lain itu sesat, tidak. Tetapi kesesatan itu pasti ada, karena kebenaran itu satu, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Dan disitulah kita berdialektika di dalam kitab-kitab misalkan. Makanya ada yang disebut ahlul haq. Ahlul haq itu ya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita semua ahlul kiblat, kemudian satu dan lainnya sama dan sebagainya, tidak bisa. Itu argumen kita adalah ahlul kiblat hanya untuk melihat zahir bahwa kita ini adalah sama-sama Islamnya. Tetapi Islam juga ada yang sesat begitu. Ini harus ditekankan. Dan jangan sampai kita itu sadar kesesatan tatkala kita sudah mati, sudah wafat. Makanya banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang kekufuran, tentang kesesatan, tentang bid'ah dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dan disinilah kita berdialektika. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah mengklaim diri sebagai ahlul haq. Makanya perangkatnya itu lengkap sekali, dari mulai perangkat berpikir sampai perangkat untuk memahami bahasa, sampai perangkat untuk memahami hukum, dan perangkat untuk memahami perangkat untuk memahami sastra. Itu lengkap sudah. Tunjuk kepada saya satu kelompok besar begitu ya yang memiliki semua itu secara lengkap. Saya jamin tidak ada. Termasuk di dalamnya yang mengaku diri sebagai guru mursyid ini ya, siapa? Abah Aos. Nah, saya sudah melihat beberapa video juga yang dikomentari oleh Harry Pras ya, kemudian Dodi Sefriadi. Saya dulu suka mereaksi kedua channel ini. Kesimpulannya sama, Abah Aos itu sesat. Tetapi pola analisanya berbeda begitu. Karena mereka itu bukan analisa, mereka itu nyinyir. Jadi dinyinyirin pun memang sesat begitu Abah Aos ini. Dan saya ini pernah talkin ya kepada salah satu wakil talkinnya Abah Aos. Dulu itu mau ditalkin sama Abah Aos langsung. Cuman yang bersangkutan tidak datang, katanya sedang sakit. Itu di pesantrennya Kiai Jujun tuh di Sukawening. Saya sudah itu talkin ya. Dan yang mana saya jadi kalau diingat-ingat sekarang lucu begitu ya. Apa talkin itu? Tidak memberikan ilmu, karena memang ya cuman ijazah untuk mengamalkan
La ilaha illallah 165 kali sambil gerak-gerakin kepala begitu. Itu yang ada. Dan saya tidak mendapatkan pencerahan yang signifikan secara keilmuan. Makanya kita bahas sekarang ini secara keilmuan. Nah, di dalam video-videonya Harry Price yang saya lihat itu ada sampai orang yang mengancam ya, kalau enggak saya yang mati kamu yang mati, Harry Price itu ya, dia mengancam seperti itu. Yang ini hanya menunjukkan kebodohan saja. Nah, saya akan menunjukkan di sini kesesatannya siapa. Abah Aos ini ya. Kita akan saksikan saja langsung nih. Yang wajib ditakin itu orang-orang yang apa? Bukan orang kafir, tidak ada di Quran perintah orang kafir masuk Islam. Tidak ada di Al-Quran perintah Allah orang kafir wajib masuk Islam, tidak ada. Mana? Nih Abah Aos ya. Orang kafir itu mukallaf. Orang kafir itu mukallaf. Kita ini sebagai mukallaf itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memiliki keimanan. Nah, yang mana keimanan itu di dalam beberapa literatur itu muradif dengan keislaman. Jadi disuruh iman itu sama dengan disuruh Islam. Kemudian sekarang Abah Aos ini secara enak mengatakan tidak ada di dalam Al-Qur'an itu yang menyuruh untuk masuk Islam kepada orang-orang kafir. Ya apa ya, pembicaraan seperti itu bisa mengkafirkan tuh. Ya, pembicaraan Abah Aos ini. Jadi bukan orang kafir yang tetap kafir, tapi pembicaraan Abah Aos ini bisa mengkafirkan dan orang-orang yang mengamininya itu bisa mengkafirkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu jelas ada perintah untuk masuk Islam itu. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu ada, hei manusia. Manusia itu termasuk di dalamnya yang kafir. Yang kafir emang bukan manusia tuh. Disuruh apa? Disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu kalau di dalam pengertiannya adalah pengertian ibadah-ibadah yang praktikal seperti sholat dan lain sebagainya. Sedangkan sholat dan lain sebagainya itu tidak akan diterima tanpa dia itu Islam, maka syarat sahnya itu Islam. Maka perintah untuk mengerjakan sholat bagi orang yang belum sah sholat adalah perintah untuk menghasilkan syarat sahnya. Apa itu? Islam. Jadi tidak ada. Abah Aos ini nggak bisa baca aja bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah bagi orang kafir untuk masuk Islam. Aduh ya ini saya udah lama nih terlalu banyak kebahas ijazah Jokowi mungkin ya. Jadi terasa lucu aja nih kok orang dituakan seperti Abah Aos ini kok bisa salah di dalam perkara seperti ini. Ini obvious ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan-kebodohan yang nampak dan kebodohan-kebodohan yang tersembunyi begitu. Ini kebodohan yang terlalu nampak ini. Sudah ketemu. Orang Kiai. Ayat yang mana, surat naon? Ada itu suratul Baqarah. Tidak ada di Al-Quran Allah memerintahkan orang kafir masuk Islam. Sebenarnya orang-orang yang diamnya juga ya, orang-orang yang di belakangnya, dia juga orang-orang yang nggak tahu, berarti orang-orang bodoh juga ya. Orang bodoh. Saya klaim itu mereka udah orang-orang bodoh tuh. Mana? Surat apa? Ayat berapa? Yang ada Allah perintahkan orang-orang yang beriman. Sebentar ini ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuh ada tuh suratul Baqarah ayat 21. Ini yang menjadi mukhatabnya siapa? Yang dikhitabnya itu siapa? Yang dikhitabnya itu manusia. Manusia itu umum. Ya, dan di dalam penjelasan yang lebih jelas itu manusia yang mukallaf. Yang mana manusia yang mukallaf itu? Mungkin disitulah memakai alif lam begitu ya, lil jinsi atau lil ahdi itu. Kebodohan kok. Ini saya sarankan kepada orang-orang yang mengikuti Abah Aos untuk segera bertaubat ya dengan cara ngaji yang benar ya. Nggak cukup cuma dengerin orang kayak gini ngomong tuh. Masuklah ke dalam Islam. Berarti orang-orang yang telah beriman belum masuk. Berarti masih di luar. Perintah masuk Islam. Mana totok? Mana Usama tuh? Totok. Halo. Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Apa? Sebentar. Cepat. Ini apa? Sini berdiri. Cepat. Oh. Terjemahnya saja. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan,
Nanti amplopnya dari Aduh. Umi Idan. Sebentar ya, ini klaimnya siapa? Klaimnya Abah Aos ini bahwa yang disuruh untuk masuk Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Yang kafir itu tidak disuruh untuk masuk Islam. Nanti bakal ada perkataan tuh bahwa ini adalah isyarat, mungkin begitu ya kalau pakai bahasanya para ulama itu. Ini adalah isyarat bahwa orang yang tidak talqin itu belum Islam. Bego ya. Jadi yang mentafsirkan, yang memindahkan bahasa itu siapa? Semua terjemah. Aduh. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti maraneh teh masih di luar. Hai orang-orang yang belum ditalkin, kamu masih di luar. Wajib masuk Islam. Tuh, coba lihat ya. Nih, ini apa namanya? Punya argumen. Jadi begini, Abah Aos ya. Kamu itu kalau nggak mau mikir, nggak usah pakai dalil. Ya, udah aja ngomong kayak orang gila aja begitu ya. Oh, ini orang yang Islam belum, orang yang iman belum Islam. Udah ngomong kayak gitu aja, nggak usah pakai dalil. Karena tatkala pakai dalil, dalil ini landasan berpikir ini berarti kamu juga sudah mengakui bahwa untuk mengatakan suatu perkara kamu harus punya dalil, dan itu adalah macam dari berpikir. Tatkala kamu masuk ke dalam, jadi masak lagi ya. Tatkala kamu masuk ke dalam ranah berdalil, maka antara dalil dengan madlul ini harus koheren. Ya, harus koheren antara dalil dengan madlul ini. Nah, kekoherenan itu dia bisa dilihat dari apa? Dari muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya. Mantik masuk di situ. Mantik masuk di situ, nanti kebenaran premis mayor dan premis minornya, muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya, nanti itu bisa dicek apakah dia akli atau nakli. Apabila dia nakli, apakah dia hakikat atau majaz. Tatkala dia mau diidentifikasi hakikat atau majaz, maka kita harus masuk ke dalam wad'ul awal dari bahasa itu. Nah, permasalahannya nih ya, yang saya sebutkan tadi, tata cara berpikir seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki alat-alat berpikir yang mumpuni, nggak bakalan bisa dimiliki. Dan saya yakin Abah Aos ini tidak memiliki itu. Makanya apabila misalkan Abah Aos ini berdalil dengan mengatakan bahwa seseorang itu belum masuk Islam kalau dia belum ditalkin dengan ayat Al-Baqarah 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Saya tadi pakai waqaf di situ, saya tidak memakai ilmu qiraatnya ya. Ini dalam rangka menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Abah Aos. Jadi dengan ayat itu, hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Berarti yang disuruh Islam itu adalah orang yang beriman, yang mana kalau dia belum ditalkin maka dia masih di luar. Ini kan ngaco cara berpikir seperti ini, ya. Makanya kalau mau memberikan doktrin, gak usah pakai mikir. Udah ngomong aja doktrin begitu, gak usah pakai mikir. Dan kalau mau pakai mikir, pakailah jalan berpikir yang benar. Dan apa yang dikatakan oleh Abah Aos ini adalah bukti bahwa yang bersangkutan ini tidak memiliki ilmu. Saya katakan sama sekali itu tidak memiliki ilmu sama sekali begitu ya. Saya mengatakan seperti itu apa? Mubalaghatan, ya, mubalaghah. Jadi ini bahasanya sudah berbeda. Nih, ada dua kata di sini. Ada iman dan ada Islam. Kita mau berangkat dari situ dulu. Mau berangkat dari mana dulu? Apakah kita mau berangkat dari iman itu vis-a-vis dengan Islam, dalam pengertian itu muradif, atau iman dan Islam ini umum khusus mutlak, atau iman Islam ini adalah umum khusus min wajhin? Kita harus berangkat dari situ dulu. Nah, karena di sini ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ini bisa jadi bahwa yang dimaksud dengan iman dan Islam di sini adalah umum, khusus, mutlak. Dalam pengertian bahwa semua Islam itu adalah iman, tapi tidak semua iman itu adalah Islam. Bisa jadi seperti itu. Atau dia itu umum khusus min wajhin. Dia bisa bertemu iman Islam itu dalam satu irisan, tetapi belum tentu orang yang memiliki keimanan yang sempurna itu memiliki keislaman yang sempurna. Dan ini adalah permasalahan rumit di dalam
apa namanya di dalam ilmu kalam tuh, kalau misalkan Anda membaca, saya tidak membaca ini dari segi ilmu kalam ya. Misalkan di dalam apa namanya Fathul Bari, siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Beliau itu panjang sekali membicarakan permasalahan perbedaan antara iman dan Islam ini, dilihat dari segi bahasa dan dilihat dari segi ilmunya mutakalim. Itu sangat besar sekali, sangat panjang sekali. Nah, kalau kita mau ikut pola pikirnya Abah Aos saja begitu ya, supaya kita mudah nih, bahwa yang namanya orang yang belum bahwa yang disuruh masuk Islam itu adalah orang yang beriman. Therefore, kalau misalkan dia kafir, dia tidak disuruh untuk berislam. Berarti dia melihat ada perbedaan antara keimanan dan keislaman. Bukan ya, melihat ada perbedaan begitu ya, bahwa ini adalah lafaz yang yang tabayun, yang berbeda, yang mubayan, berbeda sama sekali antara Islam dan iman itu. Kalau kita berpikir seperti ini, coba kita lihat ya di dalam sholat kita ini, apa yang dipinta oleh kita itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami semua itu jalan yang istiqomah, jalan yang konsisten, jalan yang lurus, yang tidak ada izdiwaj, tidak ada bias, tidak ada deviasi di dalamnya. Ini kalau misalkan kita meminta siratal mustaqim, dalam logikanya Awas ini, kalau kita meminta siratal mustaqim berarti kita belum siratal mustaqim. Ya apa, kita sedang dalam keadaan Islam kok malah minta jalan yang lurus? Berarti kita itu belum lurus. Masa seperti itu pola pikirnya? Ya, itu nanti ada ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ada tuh nanti kesananya itu dalam pengertian bahwa ini harus difahami dari segi balaghah. Ya. Jadi yang dipinta di sini adalah apa? Taukid, penguatan. Ada penguatan di sini. Hei orang-orang yang beriman, yang mana yang beriman itu sudah Islam, otomatis itu. Yang mana yang beriman itu sudah Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Makanya ada kafah di sini, maf'ul mutlak itu. Ya, udkhulu fis silmi apa? Dakhlatan kafatan. Dengan masuk atau duhulan kafatan, dengan masuk yang seluruh. Kok sekarang jadi malah punya kesimpulan bahwa orang yang belum ditalkin itu masih di luar? Ini kesesatan dari Abah Awas itu. Kata Islam di KTP mah can asup. Allah nu asup mah moal bakieu tah. Demi Allah, Allah nu asup mah. Pakai demi Allah. Moal loba jelema kieu. Pada aya nu asup. Ulah da ngaprek ulah heureuy. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang masuklah ke dalam Islam. Kepada orang-orang yang beriman, bukan orang kafir, munafik, bukan. Nih Abah Awas ya, kalau mau berpikir seperti itu, Islam di KTP dan jadi Islam indanas dan Islam indallah itu ada pembahasannya. Bukan dengan talqin, bukan, tapi dengan i'tiqad yang benar, yang mansanya itu adalah dalil, bukan taklid. Gak ada orang itu dari dulu masuk Islam secara kafah dengan talqin, baca la ilaha illallah 165 kali, nggak ada. Apalagi beat sama orang bodoh kayak dia tuh, kayak Abah Awas, nggak ada. Bodoh, orang ini bodoh. Ya, bodoh orang ini. Dan saya bisa mempertanggungjawabkannya kepada semua orang yang mengikuti Abah Awas. Siapapun itu. Ya, saya mau tantang itu. Sebesar coba apa sih yang kamu dapatkan secara keilmuan dari Abah Awas itu selama mengikuti yang bersangkutan ini? Ya, enggak tahu saya. Perintah untuk orang-orang apakah basa-basi itu? Tidak akan turun ayat itu kalau tidak sampai hari kiamat. Apa? Maksudnya apa itu? Ayat itu, ayat Quran. Berapa huruf? Sebentar itu salahnya juga ya pakai terjemahan. Makanya jangan pakai terjemahan. Kalau kamu itu ingin memahami Al-Quran, jangan paksakan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kamu yang harus belajar bahasa Arab. Dan saya yakin semakin kamu itu mempelajari bahasa Arab, semakin kamu itu menyadari bahwa kamu itu tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran secara langsung. Kalau tanpa para ulama itu nggak bakalan bisa. Ya, saya ini sering mengatakan kalau di dalam membaca, di dalam skill membaca bahasa Arab itu ada tujuh level ya. Saya ini baru di level 2, mungkin mentok 3 bawah itu ya.
3 bawah itu 3 janda itu juga banyak tuh. Level-levelnya. Cuman 2 akhir 3 bawah itu paling saya mentoknya di situ, dan itu pun udah lumayan. Saya nggak terlalu bodoh-bodoh amat dalam bahasa Arab itu. Ya, nggak bakalan mampu. Imam Ad-Dasuki itu ada di level berapa saya lihat ya? Ada di level 6 mungkin. Imam Asy-Syafi'i mungkin di level 7. Itu membaca bahasa Arab susahnya, dan the moment kamu itu realize dalamnya bahasa Arab, kamu akan memiliki kesadaran kamu itu tidak akan mampu memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran dan kalamnya Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis. Kamu nggak bakalan mampu. Makanya kamu itu membutuhkan para ulama yang mendekati mereka untuk menjelaskan itu kepada kamu. Nah, awas ini kok seenaknya aja ngomong pakai terjemahan bahasa Indonesia itu. Aduh. Kemudian setelah itu menyimpulkannya, itu kan kayak kesimpulan pezina laki-laki dan pezina perempuan dan pezina laki-laki itu karena pakai bahasa Indonesia, berarti yang dirajam itu yang menjadikan zina sebagai profesi karena memakai pe karena awalan pe itu adalah profesi. Jadi kalau zina sekali 2 kali gak dirajam tuh. Kalau dia zinanya jadi profesi baru dirajam. Nah itu kan kebodohan pada akhirnya ya. Aduh. 1 titik saja, 1 huruf. Makanya Rasulullah memerintahkan membawa tongkat ini tanda orang beriman dan sunnah para. Maksud ini membawa tongkat aing, mawa tongkat aing tanda orang iman ke aing. Jeung iman ka sadaya para nabi. Tongkat teh 124.000 tongkat itu. Berapa? Mawa tongkat orang teh 124.000 tongkat. Sebentar ya, ini ada angka-angka yang disukai oleh orang-orang halu kayak gini. 124.000 diantaranya, kemudian 313 atau 314 atau 315. Itu juga diantaranya angka yang disukai. Karena itu jumlahnya para nabi dan para rasul alal khilaf begitu ya. Kemudian itu juga suka dianggap sebagai jumlah para wali yang ada sekarang. Jadi begini ya, saya kasihan sama orang-orang yang tidak, ini betul-betul dari rahmat begitu ya, kepada orang-orang yang tidak memiliki akses langsung terhadap ilmu-ilmu yang benar. Karena pada akhirnya mereka itu akan dengan sangat mudah terbawa oleh kesesatan yang ada pada diri orang lain, tidak bisa mendeteksi itu. Saya timbul dari rahmat ini, betul-betul kasihan ya, betul-betul kasihan. Nah, yang dikatakan Abaus ini bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawa tongkat begitu. Saya nggak tahu beliau ini refernya ke hadis yang mana, kalaupun ada hadisnya begitu. Cuman ya membawa tongkat itu kalau dulu itu memang disunahkan, itu ada ilatnya. Di antara ilatnya itu dia bisa dipakai untuk kalau malam-malam gelap, kemudian banyak hewan-hewan darat kalau dulu itu ya, kayak serangga, kemudian ular itu untuk membantu. Makanya ada sunnahnya, ilatnya itu ada. Ya meskipun kita juga tidak mengingkari bahwa membawa tongkat itu sunnah, tapi ini ya dibawa-bawa kepada angka 124.000. Kemudian ini adalah tongkatnya para nabi. Tidak ada pemahaman terhadap agama itu, makanya keluarnya itu analisa murahan begitu, analisa kampungan yang keluarnya itu. Ini analisa macam apa seperti ini? Tongkat para gitu. Maksud ini tongkat tangannya dari Muhammad yang di dalamnya 124.000 tongkat. Itu kan halu. Nanti orang-orang mengatakan, "Oh, kamu itu belum tahu ilmu hakikat." Alah, jangan ngomong kayak gitu sama saya mah. Jangan ngomong ilmu hakikat yang mana yang mau kamu bahas itu. Ya, saya ini hampir jadi wali nih. Saya ini hampir jadi wali kalau belum kena sama Tijan itu. Dalam pengertian apa? Ya halusinasi saja. Ya, halusinasi. Saya ini kalau nggak kenal Tijan, kalau nggak kenal nggak kenal Safina, kalau saya nggak kenal Kasyifatu saja, saya ini mungkin sekarang udah jadi wali. Udah lebih tinggi daripada Abah Aus ini. Ya, kurang apa saya ini. Tapi kamu itu humble ya, punya ilmu, menyadarkan kamu itu di mana posisi kamu itu. Ya. Wah, kita ini harus membawa tongkatnya Rasulullah SAW, di bawahnya ada 124.000. Kamu itu mau apa?
mau melantik orang jadi wali. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini kita kalau secara fikih ini harusnya kita sujud syukur begitu melihat orang lain kena kena ujian bodoh semacam ini. Harusnya kita sujud syukur ini. Ya bukan harusnya dalam pengertian wajib begitu ya, bagusnya sunnahnya. Karena alhamdulillah yang tidak terkena oleh fitnah seperti ini. Coba lihat orang-orang di belakangnya, apa mereka ngerti apa yang diomongin itu. Dan kalau mereka tidak mengerti apa yang diomongin karena mereka hadir di situ, pembicaranya itu masuk ke dalam telinga mereka dan itu akan diputer-puter di situ, setan masuk nanti. Ya. Makanya salah satu ciri dari orang-orang yang mengikuti Abah Awas ini apa? Salah satu cirinya itu. Cirinya itu mereka tidak menyukai ilmu. Itu cirinya tuh, meremehkan terhadap ilmu. Bunyi. Tuh coba loh. Satu titik. Satu titik. B. Penelitian apa? Nun kalau disimpan di atas. Ta di atas. Ya kalau di bawah. Ta kalau di atas. Begitu atuh Zaman Rasul belum ada titik. Awas. Zaman Rasulullah SAW belum ada titik huruf-huruf itu. Ya itu kalau mau kayak gini digoret-goret tuh. Sin apa ba tuh digoret-goret aja, jangan dititik, belum ada titiknya zaman Rasulullah SAW. Aduh. Ingat yang bagus, makanya dalilnya kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Aduh. Oh, kita ngerti. Itu kekafiran yang nyata ya. Kita melihat kepada mantuk dulu. Kita lihat kepada mantuk dulu. Kalau apa tadi bahasanya itu? Kalau ingin bawa tongkat berhenti sholat. Kalau ingin mengerti begitu ya. Aja yang bagus, makanya dalilnya kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Aduh, ini kafir sudah, ya kafir sudah. Kalau tadi Abah Awas mengatakan Islam KTP, Islamnya cuma di KTP doang. Awas ini, dari mana saya mengatakan itu? Dari perkataannya ini. Kalau mau mengerti bahwa tongkat berhenti sholat, mutlakon itu dia masuk kepada semua quyud. Apa maksud mutlakon masuk kepada semua quyud itu? Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, kamu mau pakai batin begitu, baik sholat zahir ataupun sholat batin, mau begitu, suruh berhenti semua tuh. Ya, ini kebodohan ini. Oh ini kan kamu nggak ngerti, bukan saya nggak ngerti. Ya, kamu itu yang mengikuti Awas ini, kamu itu dibodohi. Bukan saya ngerti, apa kemana ini mantuknya coba? Ya, ini mah, aduh. Kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Tuh. Nah, saya situ saja dulu video yang ini ya. Mungkin besok lusa akan ada video yang lain karena ini seharusnya panjang di videonya. Jadi ala kulli hal. Ya. Gimana saya akan memulainya begitu ya, kesimpulan ini karena orang-orang yang sudah cinta sama Awas ini, meskipun mereka tidak punya ilmu, mereka itu sudah berani mati buat Awas ini. Disadarin sama kita, disuruh sadar, nggak bakalan mau karena doktrin mereka itu guru. Ya, harus muntang ke guru dan lain sebagainya. Alah, zaman sekarang mah susah. Gurunya itu harus dites dulu. Apakah dia itu punya ilmu atau tidak. Awas ini nggak punya ilmu. Ya, mubalaghatan saya katakan demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari dajjal akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.